Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus Solihuddin, NIM 119. Saat ini sedang mengampu mata kuliah penyuluhan pertanian di kelas C di Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, saat ini saya akan memaparkan paper saya tentang peran penyuluh dalam mewujudkan pertanian semi organik di Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah sebesar 3.834 km persegi. Barito Timur memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 21 sampai 35 derajat Celcius. Curah hujan pada kabupaten ini terus menurun. Pada tahun 2018, menurunnya curah hujan ini bisa mencapai 205 mm. Nah, Kabupaten Barito Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 123.557 jiwa, di mana agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Kabupaten Barito Timur ini. Nah, pada tahun 2018 terjadi penurunan angka pengangguran dan terjadi peningkatan tenaga kerja, di mana sektor pertanian menjadi sektor utama tempat kerja para penduduk Barito Timur ini. Berdasarkan data dari BPS tahun 2014, Kabupaten Barito Timur memiliki potensi luas lahan sawah sebesar 17.202 hektar, di mana 2.954 hektarnya ditanami tanaman padi, sisanya ditanam komoditas lain. Nah, bukan hanya itu, Barito Timur juga memiliki 3.512 sistem irigasi. Tetapi kebanyakan lahan sawah yang ada di sana menggunakan tada hujan. Permasalahan yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, khususnya di sektor pertanian, adalah yang pertama, para petani sulit memasarkan produk mereka. Yang kedua, hama tanaman yang banyak membuat petani sulit untuk mengendalikan dan membuat tanaman mereka kebanyakan yang mati. Lalu, ketersediaan benih yang bermutu. Perlu diketahui juga bahwa benih menjadi asal-usul produktivitas suatu tanaman. Benih yang berkualitas juga akan berpotensi untuk menghasilkan produksi yang banyak. Lalu permasalahan berikutnya adalah kurangnya kesadaran akan bahaya kimia pada pupuk terhadap tanah dan tanaman. Nah, bahan kimia ini memiliki dampak yang buruk. Walaupun penggunaan bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida itu mampu untuk mempercepat pertumbuhan, namun dampak buruknya adalah bagi tanah bisa menurunkan produktivitas tanah itu sendiri. Nah, lalu permasalahan yang kelima adalah kurangnya minat petani muda. Kebanyakan para generasi muda yang ada di Kabupaten Barito Timur ini sedikit yang memilih untuk meneruskan menjadi petani. Kebanyakan dari mereka menjadi pedagang, kerja di hotel, ataupun merantau di luar Kabupaten Barito Timur sendiri. Nah, untuk isu strategis yang kami ambil adalah
permasalahan tentang kurangnya kesadaran para petani terhadap dampak yang ditimbulkan bahan kimia atau pupuk kimia dan pestisida terhadap tanah dan tanaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, penggunaan pupuk kimia dan pestisida memanglah sangat membantu para petani, tetapi ini berfungsi pada jangka pendek saja, di mana penggunaan pestisida mampu untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan dari hama yang bisa merusak tanaman itu sendiri. Tetapi dan pupuk kimia juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Tetapi jangka panjangnya terjadi penurunan produktivitas dari tanah itu sendiri, kesuburan dari tanah itu sendiri. Nah, ada sistem organik yang diusulkan. Tetapi sistem organik ini memang sangat bagus untuk tanah. Selain biayanya murah, biaya operasionalnya murah, untuk tanah, kesuburan tanah itu bisa meningkatkan produktivitas tanah. Tetapi kendalanya adalah penggunaan sistem organik ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pertumbuhan tanaman khususnya. Tidak bisa secepat penggunaan pupuk kimia tadi. Nah, untuk itu saya menyarankan untuk diterapkannya sistem semi organik, di mana sistem ini menggabungkan antara pola penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik. Jadi, jika sistem ini diterapkan, akan terjadi pengurangan penggunaan pupuk kimia, di mana berarti kesehatan tanah atau kesuburan tanah atau produktivitas tanah bisa sedikit terjaga. Dengan tujuan jangka panjangnya, jika ini sudah berjalan, penggunaan sistem organik itu bisa diterapkan secara total. Untuk bisa menjalankan program ini, kami mempunyai materi. Yang pertama adalah penguatan motivasi, yang kedua pemberian contoh, yang ketiga adalah pelatihan petani. Nah, kami masukkan ke dalam rencana kegiatan, di mana kegiatan yang pertama adalah penguatan motivasi. Kegiatan penguatan motivasi ini yang pertama adalah dengan mengadakan kegiatan forum grup diskusi dengan petani dan mengenai tentang perkembangan pertanian itu kedepannya bagaimana. Terus lalu meningkatkan perhatian para kelompok tani, poktan, dengan penyuluh agar bisa terjalan komunikasi yang baik. Itu kami laksanakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2021. Lalu yang kedua adalah pemberian contoh, di mana perlu diketahui juga petani itu, apalagi petani yang sudah usia lanjut, mereka akan tetap menggunakan pola yang sudah mereka lakukan dari dulu, seperti penggunaan pupuk kimia yang sudah sering mereka lakukan. Mereka akan tetap menggunakan itu. Untuk penggunaan cara baru, sistem baru seperti semi organik ini, mereka akan ragu sebelum ada buktinya. Makanya perlu diadakan contoh dulu. Nah, yang pertama adalah menunjukkan hasil lahan percobaan atau demplot ke petani, yang dimana lahan itu sudah menggunakan sistem semi organik. Lalu yang kedua, kita coba dengan cara kita beri pembenihan benih gratis dan lainnya, dan kita datangkan calon-calon pembeli untuk menjawab tadi kekhawatiran petani akan nanti produknya tidak bisa dipasarkan. Nah, untuk program ini kita akan laksanakan pada bulan Maret dan April tahun 2021. Lalu yang ketiga, setelah kita memberikan contoh, kita akan lakukan pelatihan ke petani. Pelatihan pertama adalah pelatihan soft skill tentang musuh alami hama. Jadi kita akan melatih petani untuk menambah wawasan mereka tentang bahwa hama itu bisa dihilangkan bukan hanya menggunakan pestisida
kimia saja, tapi bisa juga digunakan dengan bahan-bahan organik, di mana bahan organik itu bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Tentang apa itu pencegahannya, selain menggunakan pestisida dan lain-lain yang bisa menghambat tumbuhnya hama pada tanaman. Lalu pelatihan yang kedua adalah pembuatan pupuk organik dari bahan sekitar. Jadi tujuan dari pembuatan ini adalah ya selain bisa untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, pupuk organik ini bisa juga mengurangi biaya yang digunakan oleh petani dalam kegiatan produksi pertanian. Kesimpulannya adalah sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur ini adalah kurangnya sadar petani akan bahaya dari bahan kimia pada tanaman tanam. Memang penggunaan pupuk kimia dan pestisida dapat mempercepat produksi tanaman dibandingkan dengan pupuk organik. Namun penggunaan yang berlebihan mampu menurunkan produktivitas tanah. Sistem pertanian semi organik ini digunakan dengan cara mengkombinasikan antara penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik, sehingga terdapat pengurangan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak atau menurunkan produktivitas tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.